Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Yang pertama, saya haturkan terima kasih atas kesempatan. Saya yakin teman-teman ini kesibukannya luar biasa. Saya sudah dengar ceritanya dari teman-teman bahwa minggu depan ya itu sudah ada mid test, jadi mungkin teman-teman sudah cukup sibuk gitu. Tapi yang saya apresiasi adalah bahwa teman-teman menyempatkan waktunya dan tenaganya untuk bisa hadir. Ini adalah kegiatan pendampingan 2. Saya kenalan dulu, nama saya Dwi Ari, biasa dipanggil Bu Ari sama teman-teman. Saya aktif di BPDB, Balai Besar Guru Penggerak. Saya Widya Prada Ahli Madya. Kebetulan di PI 2 ini Bu Sinta berbicara tentang visi diri dan prakarsa perubahan. Jadi sebenarnya esensinya adalah beliau ini sudah mendapatkan satu paket modul. Satu paket modul itu isinya 4 modul. Ya, yang isinya tentang, nanti mungkin bisa sekilas diceritakan oleh Bu Sinta, bahwa di dalam prosesnya itu kemudian teman-teman belajar bagaimana menyusun visi sebuah perubahan yang memang sesuai dengan keinginan warga dan itu diwujudkan dalam cita-cita untuk murid. Nah, sehingga memang Bu Sinta tidak bisa sendiri, harus bisa mendapatkan sebenarnya keinginan warga sekolah seperti apa dan berusaha untuk bisa merumuskan sesuatu yang bisa disandingkan dengan visi. Dan jika visi itu memang belum relevan, harapannya bisa disesuaikan. Dan jika sudah relevan, berarti poin-poin mana yang akan ditekankan gitu. Nah, kegiatan seperti ini mungkin tidak hanya sekali, 2 kali. Beliau ini bahkan mungkin aksi nyatanya sudah. Ya, sudah, alhamdulillah. Karena kena due Bu, due-nya tanggal 13 kalau tidak salah. Karena teman-teman cukup terkaget-kaget karena di jadwalnya memang semula Maret kemudian dimajukan di Februari karena ada sepertinya dikosongkan di bulan Ramadan ya. Kalau saya melihatnya ya syukur saja karena Ramadan mending fokusnya di ibadah gitu ya. Sepertinya saya lihat di jadwal itu ada tengah-tengah Maret April itu ada sudah kosong cukup panjang gitu. Nah, sehingga ini memang aksi nyata itu adalah juga menginfluence, menyampaikan apa yang disampaikan. Saya kurang tahu pilihannya kemarin menyampaikan tentang apa. Tentang apa Mbak Sinta aksi nyatanya kemarin? Budaya positif. Oh, budaya positif. Oke. Sama keyakinan kelas. Iya.
Mungkin nanti juga bisa berbagi tentang, saya belum lihat skimming instrumennya, tapi anak-anak itu sangat jujur untuk menilai gurunya. Jadi misalnya kalau kemarin yang Mbak Arlin itu ada poin apakah pernah melibatkan guru lain di kelasnya, misalnya dia jawab enggak kalau memang nggak pernah gitu. Tapi ketika ada proses, misalnya pernah, kalau yang di SMA itu misalnya pernah nggak menjadi ketua kelompok. Nah itu kalau dia memang nggak pernah ya dia akan jawab tidak pernah, karena ini untuk melihat apakah di dalam proses-proses pembelajaran itu melahirkan kepercayaan diri, melahirkan kemampuan untuk memimpin dan seterusnya. Nah sehingga besar harapan saya dukungan dari Bu Yuni pertama, kemudian semua teman-teman untuk bisa mendukung proses teman-teman CGP ini. Kalau saya bilang sulit enggak gitu ya, tapi apakah ada sesuatu yang baru setiap ketika kita melihat ada sesuatu yang bisa diimplementasikan, saya yakin itu akan membawa sebuah perubahan yang baik gitu ya. Saya kemarin juga ketika mengalurkan diskusinya kelompoknya yang Bu Harlin menghasilkan yang menurut saya keren ya, saya bilang gitu ya profesional. Nah ini nanti juga apa dulu hasilnya kan beda, ya nggak apa-apa, nanti dikolaborasikan dan itu bisa direkomendasikan kepada Bu Yuni dari kelompoknya Bu Harlin dan Bu Sinta. Kemudian apa yang mungkin krusial untuk bisa diterima di sini ya, di SD Muhammadiyah, karena saya yakin orang tua memilih menyekolahkan di SD Muhammadiyah itu pasti sudah ada alasannya gitu, bukan karena problem biaya. Jadi artinya kalau sudah memilih di sini itu pasti ada yang dituju, entah itu tauhidnya, entah itu nilai-nilai mungkin akademiknya. Nah ini yang mungkin bisa semakin dikuatkan dengan peran-peran di CGP. Yang berikutnya Bu, di dalam beberapa proses mungkin perlu saya sampaikan bahwa memang CGP itu tidak asing sama dengan sekolah penggerak, sehingga teman-teman ini bisa bersinergi dengan teman-teman yang terlibat di sekolah penggerak. Mungkin di dalam komite pembelajaran, setahu saya di sekolah penggerak itu kan yang dilibatkan guru project, ada ya komite pembelajaran. Nah di situ teman-teman bisa juga terlibat supaya teman-teman CGP ini bisa ke-match dengan perubahan-perubahan yang dilakukan terkait dengan sekolah penggerak. Kalau tidak, nanti yang terjadi beberapa pengalaman di sekolah, guru penggeraknya mau begini, sulit difasilitasi karena perubahan sekolah mengarah pada kan menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah ini yang mungkin bisa difasilitasi juga oleh BIM, dan sehingga bisa ritmenya ada hal-hal positif yang bisa diambil oleh Insya Allah. Itu pengantar saya. Nanti waktu sepenuhnya akan disampaikan oleh Bu Sinta. Saya mendampingi saja dalam prosesnya. Insya Allah bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa lagi bagi ini gitu ya. Oke, monggo, itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Ustazah Sinta selaku calon guru penggerak angkatan 7 untuk menyampaikan kegiatan pada pendampingan PI yang kedua hari ini. Untuk sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan yang pertama, saya mengaturkan kepada Ustazah Yunita sebagai kepala sekolah kita, sebagai yang memperankan saya di SD Muhammadiyah 26, waktu dan kesempatan saya mengaturkan kepada Ustazah Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang kebetulan semuanya. Alhamdulillah pada hari ini mungkin ini kali kedua penggerak, sehingga untuk apa nih istilahnya kayak diseminasi begitu ya, untuk keterlibatan guru itu menjadi lebih banyak. Kemarin memang kita sarankan pada Ustazah Harlin dan Ustazah Sinta bahwa nanti yang diajak, kalau yang ini sudah dengan Ustazah Harlin, mungkin dari sisi lain dari Ustazah Sinta, sehingga nanti keterlibatan guru di dalam program guru penggerak ini bisa sangat banyak, supaya nanti hasil yang didapatkan pun akan lebih optimal begitu nih, karena ranahnya ini nanti tidak hanya pemberkasan nanti untuk diupload pada
Ustazah Sinta dan Sholari untuk lulusan saja, tapi harapannya memang benar-benar berdampak yang cukup signifikan bagi sekolah kita. Seperti halnya yang akan kita lakukan pada hari ini, membahas tentang visi misi yang mungkin kalau sebelum-sebelumnya itu kita bahas, setiap tahun kita bahas, kita susun, cuma mungkin keterlibatannya kurang optimal, begitu nih. Mungkin eksplorasi dari guru-guru dalam menyampaikan pendapat tentang penyusunan visi misi sekolah itu masih kurang. Hanya mungkin dari pucuk pimpinan, dari para taur, pengurus, kepala sekolah itu yang sangat intens terlibat. Sedangkan guru ketika menyusun visi misi mungkin kurang terlalu menunjukkan pendapatnya, begitu ya. Nah, barangkali dengan hal ini kita akan lebih fokus dan lebih ke mengarah, istilahnya usulan itu dari bawah ke atas gitu, tidak hanya bukan pokoknya gini gitu. Dan insya Allah beberapa tahun saya juga dulu sebelum menjadi kepala sekolah itu kan juga ikut dibantu di kurikulum, sehingga visi itu mungkin tidak terlalu banyak perubahan. Jadi terakhir berubah itu tahun ini dengan kita mengikutkan 2 kata kalau nggak salah, 2 kata yaitu berkemajuan global, insya Allah begitu. Nah itu kita juga berdasarkan global itu tujuannya juga kita melihat keterkaitan dengan era saat ini, bagaimana dengan anak-anak seperti apa itu yang kita harapkan anak-anak bisa mampu berdaya saing global. Seperti itu. Dan insya Allah cukup relevan karena beberapa tahun ini kita sudah menyelenggarakan kegiatan student exchange dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Jadi itu kita tambahkan pada tahun ini. Nah, setelah ada 2 CGP dari hasil diskusi hari Selasa dan juga hari ini, harapannya nanti kalau memang ini masih ada yang perlu ditambahkan, dipersilahkan dengan alasan, dengan hal-hal yang cukup relevan yang sudah kita lakukan serta melihat kondisi dari karakteristik anak-anak SD Muhammadiyah 26 dan wali murid yang ada di sini, serta tentunya kondisi SDM SDM dari Muhammadiyah 26. Nah, kemudian akhir kata ini juga saya mohon maaf Budi Ari, kemarin hari Selasa saya tidak ikut mendampingi. Akhirnya kemarin diwakili oleh Ustazah Ani selaku kurikulum, insya Allah paham betul karena beliau itu juga yang termasuk yang sangat terlibat dalam menyusun KOSP kemarin. Nah, selain itu mungkin dari semua hal ini nanti kita buat untuk penyusunan KOSP kita yang tahun depan itu mungkin akan lebih kuat begitu ya. Kalau kemarin itu beratul-beratul ya. Jadi baru belajar banyak hal itu kan berubah total ini, mulai dari sistematika saya sudah berubah, banyak hal yang kemarin itu luar biasa itu saya ada juga nggak ada, kita belum punya ini. Akhirnya kita tetap harus berupaya untuk tetap bagaimanapun harus ada, entah salah entah benar itu nanti, yang penting ada dulu. Nah kebetulan kita juga di Sukolilo ini kemarin waktu verifikasi kelas 6 itu luar biasa ditegur sama ada yang belum selesai buat Budi Ari, KSP itu sampai sekarang belum selesai. Ya sekolah lain kemarin sampai pengawas itu ya juga dinas itu Pak Yona itu menyampaikan 12 sekolah itu belum verifikasi. Astagfirullah. Ya alhamdulillah kita sudah selesai. Cuman kemarin itu memang nunggu pengawas dinas yang lama, kemudian Sukolilo ini ya memang pengawasan beda-beda ya. Alhamdulillah pengurus kita itu Bapak Muhammad Naim PD itu selaku pengawas juga, tapi di kecamatan lain. Jadi kita itu sinerginya double, meskipun pengurus juga yang bantu kita, kalaupun tidak dapat dari pengawas resmi tapi dapat dari itu. Cuman kami harus menjaga kan, bagaimanapun beliau ini itu kan 2 senior jangan sampai bertabrakan. Jadi kalau di sini kami tidak pernah menyebut di hadapan pengawas kita Pak Naim. Jadi kita jawab saja, iya jawab saja kita nyusun
sendiri begitu. Tapi kita tidak bisa terlepas dari makna itu, tidak pernah mesti dipantau, diarahkan, dibina, baru apa juga seperti apa kita diarahkan. Hari ini pada tahun ini alhamdulillah ada Budi Ari yang mendampingi 2 CBP kita, sehingga insya Allah di 26 mudah-mudahan menjadi lebih baik, lebih paham betul tentang kurikulum ini bagaimana nanti, kemudian pengembangannya untuk harapannya ke anak-anak nanti benar-benar terfasilitasi semuanya, harapannya untuk studi lebih tinggi. Dan itu yang mungkin jadi catatan dasar semua visi dan misi ini, semua kembalinya ke anak-anak. Apa yang nanti kita inginkan pada lulusan kita SD Muhammadiyah 26 Surabaya nantinya jadinya seperti apa. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon nanti istilahnya nanti itu kan diskusi ya. Diskusi ini benar-benar secara aktif begitu ya. Ustaz-ustazah mohon jangan malu-malu menyampaikan pendapatnya. Kalau memang nanti harus atau sudah di istilahnya sudah COVID apa sampai ini dalam penghabisan monggo hanya istilah guys. Mungkin nanti ada diskusi yang cukup luar biasa. Insya Allah di sini dari guru, wali kelas dan juga ada teknik ya. Meskipun ini masih usianya masih belia ya, tapi insya Allah aktif di organisasi, jadi cukup bisa untuk memberikan ide-ide kreatifnya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kepada Ustaz-Ustazah terima kasih banyak. Ustazah Sinta juga tetap semangat ya, meskipun pembagian waktu dan sebagainya tetap diupayakan ikut serta. Itu kayak ada dipaksa kan? Dengan terpaksa tapi menjadi lebih baik, itu harapannya ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Ari selaku pengajar praktik kepada saya. Terima kasih kehadirannya Ustazah Yudita selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 26 Keputih Surabaya tercinta kita. Terima kasih kepada Ustazah Iza selaku Wali kelas 5, Ustazah Putri selaku Guru Mapel Al-Islam kelas 6 dan Guru Kemuhammadiyahan yang menjadi ruhnya SD Muhammadiyah 26, lalu Ustazah Amel selaku guru kelas 1C, lalu kepada Ustazah Ika wali kelas 3A dan kepada Ustazah Eva, dan juga tak lupa terima kasih kepada kaum kesiswaan kita yang tak henti-hentinya memberikan semangat pada semua peserta didik kita mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ustazah Ririn dan kepada Ustazah Dwi Ayu terima kasih semangatnya kepada Ustazah semuanya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama yaitu paradigma. Paradigma merupakan pandangan kita ke depan. Nantinya sekolah kita ini akan menjadi seperti apa supaya kita memperoleh jumlah siswa yang berlipat-lipat banyak sehingga kita sampai kewalahan lokalnya, kewalahan tempatnya dan kewalahan jam belajarnya gitu. Inilah profil sekolah kita yang mewakili dari kehadiran ustadz-ustadzah semuanya. Saya ambil dari kalender SD Muhammadiyah 26 yang terbaru. Ada Ustazah Yunita yang sedang asik menunggu di situ kehadiran menyambut siswa, dan semua ustadz-ustadzah yang setelah pelaksanaan upacara HUT RI sempat menyempatkan foto bersama. Nah, bagian awal pendampingan ini tadi kita sudah disapa oleh Ustazah Ibu Dwi Ari, menanyakan kabar semuanya, lalu kepada sambutannya kepada Ustazah Yunita dan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen yang dibutuhkan ini seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ustazah Hamin 3 hari lalu dan sudah terkumpul semuanya. Bagaimana penilaian terhadap calon guru penggerak kepada saya? Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia mengisi dengan kejujuran juga kepada anak didik saya yang sudah mewakilinya. Kemudian nanti kita akan menyampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Menggali pemahaman atas visi.
Visi itu merupakan bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Kanvas sendiri adalah media pembelajaran yang digunakan anak-anak biasanya sebelum melukis, mereka membuat sketsa dulu di kanvas. Visi juga bisa diibaratkan sebagai bintang, penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Berikut adalah foto profil visi dan misi SD Muhammadiyah 26 yang terpampang jelas di lobi dan di ruang kepala sekolah Ustazah Yunita. Kemarin saya mohon izin untuk mengambil fotonya karena akan saya tampilkan di PowerPoint hari ini. Terima kasih Ustazah. Visi sekolah SD Muhammadiyah 26 kita sekarang adalah meletakkan dasar kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan untuk menghasilkan peserta didik yang soleh, cerdas, sehat, dan berdaya saing global. Seperti moto kita yaitu faith, health, skill, science, character, and character. Itu adalah merupakan moto dari sekolah kita SD Muhammadiyah 26 Surabaya. Sedangkan misi SD Muhammadiyah 26 adalah yang pertama, menanamkan akidah melalui pengalaman dan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan ajaran Islam dengan bangga serta mencintai dan memperjuangkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mendidik dan membelajarkan dengan orientasi pada pendidikan karakter. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan teknologi yang berlandaskan imtak, yaitu iman dan takwa. Yang kelima yaitu mewujudkan pembelajaran dan bimbingan yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal dan berprestasi di berbagai bidang, baik bidang akademik maupun non-akademik. Yang keenam yaitu menjalankan kerjasama dengan sekolah yang berkualitas baik lokal, nasional maupun internasional untuk pengembangan sekolah. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Yunita, kita adanya program Student Exchange sebelumnya dulu di tahun sebelum pandemik, insya Allah 2021 semua anak kelas 4 dan 5 yang bersedia menjadi siswa Student Exchange bisa ke sekolah-sekolah tujuan kita, yaitu ada yang di Malaysia, juga ada yang di Singapura. Nah, seperti itu kegiatannya Ustazah. Ada sijil namanya, sertifikat. Kalau di sana namanya sijil, kalau kita istilahnya menyebutnya sertifikat. Seperti itu. Visi guru penggerak dari ini visi yang saya buat saat kemarin memperoleh modul 1.2, insya Allah mewujudkan peserta didik yang berimpak terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi pemimpin masa depan, berakhlak mulia, visioner. Nah, visioner ini unggul dalam segala hal, baik di bidang akademik maupun non-akademik, dan ahli IT sesuai dengan kodrat zaman. Ini adalah visi saya sebagai guru penggerak. Sebenarnya tidak jauh beda ya dengan visi yang ada di sekolah kita, tapi ini entah kenapa kok tiba-tiba bisa change, bisa hampir sama. Hanya bedanya yang ada di unggul. Mungkin tadi yang di visinya kita menggunakan cakap, kata cakap tadi itu adalah visi sebagai guru penggerak. Kemudian apakah itu paradigma inquiry apresiatif yang bisa dikenal dengan istilah IE, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kolaboratif di sini adanya kolaborasi antara siswa, antara kepala sekolah, antara pengurus, juga antara wali murid. Kita mempunyai ikon di sana lah. Itu adalah adanya perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Kekuatannya supaya kita menjadi sekolah Islam, generasi yang mempunyai generasi yang unggul di situ. IA menggunakan prinsip-prinsip utama sebagai psikologi positif di sekolah.
pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik pastinya. Dari masa ke masa, visi biasanya pasti nantinya akan adanya perubahan mengikuti era zaman yang sedang berlaku saat ini. Tahapan bagja yang sudah seperti disampaikan oleh Bapak Naim kita sebagai pengurus maupun sebagai juga penasehat tim penasehat kita, yaitu bagja dalam inquiry apresiatif ada 5. B di situ adalah buat pertanyaan utama. Jadi kita nanti adanya pertanyaan yang ada jawabannya juga, lalu yang A ambil pelajaran, yang G adalah gali mimpi bersama, yang C jabarkan rencana, A adalah atur eksekusi. Atur eksekusi di sini adalah finalnya, tindakan apa yang akan kita sampaikan. Penjelasan komponen dari visi berakhlakul karimah seperti tadi yang sudah saya sampaikan, visi saya sebagai guru penggerak yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila berdimensi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkarakter, menggambarkan profil Pancasila sebagai dimensi gotong royong, mandiri dan kreatif. Yang ketiga, cerdas, menggambarkan profil Pancasila yang mempunyai bernalar kritis. Jadi anak sekarang itu beda zaman anak kita zaman dahulu. Zaman anak dahulu itu pulpen diletakkan di depannya anak aja sudah takut. Kalau sekarang malah balik tanya, kenapa Us kok diletakkan di depannya kita? Apa dipinjemin nggak Us? Itu mereka sudah mempunyai bernalar kritis, tanya kenapa dan bagaimana. Anak-anak zaman sekarang seperti itu ya saudara. Nasional, menggambarkan profil Pancasila berdimensi berkebinekaan global. Lalu prakarsa perubahan diri, berfokus pada visi aspek berkarakter dan profil pelajar Pancasila yang mempunyai dimensi mandiri. Anak-anak bisa ditanamkan supaya mempunyai sifat mandiri. Mandiri dalam artian menyelesaikan tugasnya sendiri, mandiri dalam artian bagaimana nanti ke depannya. Anak-anak harus ditanamkan seperti itu. Berupaya pada visi meningkatkan rasa percaya diri, dimensi mandiri profil pelajar Pancasila pada siswa SD Muhammadiyah 26 melalui pembiasaan dan pembelajaran. Lalu pertanyaan yang sudah saya dapatkan pada saat calon guru penggerak kemarin adalah B. Mengapa siswa mempunyai kurang percaya diri untuk tampil di depan teman-teman? Bahkan ini sudah harus kita latih mulai dari sekarang. Jadi biarkan anak-anak itu tadi bisa menyampaikan aspirasinya, karena nanti saat di akhir di final exam saat di kelas 6 itu anak-anak mempresentasikan hasil karyanya kepada ustadz dan ustadzah semua, juga kepada semua wali murid. Itu nanti ada kesempatan seperti itu Ibu Dwi. Lalu yang kedua, bagaimana solusi yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta didik itu tadi. Yang pertama yaitu melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan dan penelusuran rasa percaya diri. Yang kedua yaitu memberikan motivasi tentang manfaat percaya diri, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Lalu yang keempat adalah mencari referensi mengenai cara peningkatan rasa percaya diri kepada siswa itu tadi bagaimana. Lalu tahapan A, ambil pelajaran. Siapa saja yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri siswa, bagaimana cara dia meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa. Yang keempat, pada situasi seperti apa yang dapat meningkatkan rasa percaya diri siswa. Dan yang kelima, keterampilan apa saja yang harus dikuasai dalam meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil, merupakan suatu metode dalam meningkatkan rasa percaya diri anak. Dari pertanyaan yang kedua yaitu mencari tahu dan mencatat bagaimana cara mengelola kelas dalam suatu kegiatan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan seorang guru dalam meningkatkan rasa percaya diri siswa. Yang keempat, menggali pengalaman keberhasilan dari anak-anak yang memiliki rasa percaya diri. Jadi dari anak yang mempunyai rasa percaya diri tadi bisa kita gunakan sebagai tulodo, sebagai contoh agar teman-temannya yang lain
juga berani tampil ke depan. Lalu gali mimpi, ini adalah dream. Kebiasaan baru apa yang akan saya setelah sikap percaya diri ini meningkat? Membuat model ataupun skema belajar dan menyusun program pembiasaan sekolah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu membuat keyakinan kelas itu merupakan pembiasaan sekolah. Mereka saling menghargai satu sama lain, mereka saling menghargai teman maupun guru yang ada di lingkungan SD Muhammadiyah 26. Bagaimana perasaan saya ketika melihat sikap percaya diri sudah meningkat pada siswa? Kita sebagai guru mempunyai rasa yang bangga. Oh, anak ini dulunya yang pemalu, anak ini yang dulunya sembunyi, ternyata sekarang sudah berani menyampaikan, sudah berani bertanya. Kenapa itu kok seperti ini? Nggak paham dengan pelajarannya, itu mereka sudah mulai berani bertanya. Biasanya anak-anak yang seperti itu adalah yang mempunyai kebiasaan yang di rumah, mungkin yang di rumah tadinya masih pemalu lalu dibiasakan untuk menyampaikan pendapatnya. Akhirnya mereka tercermin pada saat kita dari sekolah. Hal apa saja yang dapat mendukung agar sikap percaya diri itu terus meningkat dan menjadi karakter siswa, yaitu kita harus meyakinkan dan memotivasi siswa. Kita nggak boleh ada kata lelah, kita harus setiap hari nggak ada kata jenuh, nggak ada kata meskipun kita capek, meskipun kita setengah-setengahnya lelah, suara kita bahkan habis saat mengaji bersama itu sering ustaz-ustaz sekarang itu semuanya suaranya itu sudah menjadi serak-serak basah karena sudah mulai dari pagi sampai siang itu tadi sampai sore, saking semangatnya memberikan materi, menanamkan pembiasaan karakter pada anak. Itu kita tidak boleh lelah dengan hal itu semuanya. Yang keempat, bisakah semua siswa saya memiliki rasa percaya diri dalam situasi apapun? Kita harus yakin sebagai guru bahwa anak mempunyai bibit-bibit yang unggul. Kan anak itu mempunyai bintang. Seperti halnya bintang itu suatu saat pasti akan gemerlap. Kita nggak tahu bagaimana nanti anak itu ke depannya. Bahkan banyak alumni ibu yang dari SD Muhammadiyah 26 tadi yang bisa melanjutkan ke universitas tertinggi dan ternama. Ada yang di ITB, ada yang di UGM, di UNER, ada yang sudah menjadi dokter, bahkan sekarang ada yang sudah sedang sidang senat di Oxford University. Saya sampai Oxford, mana itu Oxford? Di Amerika. Ternyata kemarin pasang status itu Kak Aldo itu yang dulunya kenal kita itu anaknya yang super duper, yang membuat teman-temannya itu kalau nggak ramai itu nggak enak, seperti apa. Ternyata sekarang dia sudah menjadi orang yang seperti itu. Nah, itulah keajaiban anak itu yang seperti disampaikan saat pembinaan upacara itu generasi Z itu tadi, dimana anak-anak tadi itu tadi menjadi kelak itu yang akan menggantikan kita. Saya sampai sampaikan seperti ini, tahun 2045 itu Kak, itu kalian yang menggantikan posisi ustadz-ustadz saat ini. Saat Ustadz Iza sekarang usianya sudah 28, sudah 30. Coba hitung sekarang kalian usia berapa? Ada yang 10, ada yang 11, tambahkan kalian 30 tahun lagi, tambahkan 35 tahun lagi. Usia berapa kalian Kak? 40 tahun Ustadz. Wah, berarti sudah seusianya Ustadz Zinta dan Ustadz Yudita ya? Iya betul Kak, kalian nanti itulah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan tadi. Nantinya kalian yang akan menjadi generasi itu tadi Kak. Maka dari itu kalian nggak boleh lelah dalam belajar, kalian nggak boleh patah semangat. Nah, tadi itu kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian kita sekarang gali mimpi, dream. Tadi kita sudah sampaikan bahwa anak-anak itu mempunyai mimpi sama dengan kita juga. Mimpi itu bukannya tidur, tapi kalau kita nggak punya mimpi menjadi yang lebih baik, itu kayaknya kita nggak tahu mimpi, nggak pernah mimpi sama sekali, tidur saking capeknya bersek gitu. Bahkan ada yang Ustazah sampaikan, pasti nanti Ustazah Sinta malam nggak bisa tidur, pasti mimpi sudah besoknya itu gimana. Itu mungkin yang sudah disampaikan sama Ustazah bahwa kita tuh harus mempunyai mimpi. Bahkan saya pun merasakan dulu tuh saya kayak gak yakin gitu menjadi guru. Masa iya jadi guru? Aku sama anak kecil loh gak telaten, aku sama anak kecil gak pernah gendong, bahkan gak bisa gendong. Kok ternyata sekarang jadinya menjadi guru? Ya itulah namanya kodrat hidup ya. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dewantara kita, filosofi pendidikan yaitu anak itu akan menjadi kodrat pada zamannya. Anak itu pasti akan
akan indah, akan menjadi kesuksesan di zamannya nantinya itu tadi. Kita nggak akan tahu, bahkan 6 tahun, 4 tahun kemudian mereka menyelesaikan pendidikan SMA itu kita nggak akan tahu. Ada yang sudah kecil itu sudah dipegangin menjadi pengusaha, ikut membantu usaha orang tuanya, menjadi apa istilahnya, IO gitu, CEO, nah, menjadi CEO ya, CEO, menjadi CEO itu tadi. Pada kesempatan kali ini tiba saatnya kita untuk melaksanakan proses diskusi. beradu, berinovasi, dan tanggap terhadap perubahan serta perkembangan zaman yang ada. Dan dengan perkembangan zaman itu, tentunya yang saya impikan adalah siswa yang mampu memfilter segala perkembangan, karena perkembangan itu tidak hanya positif, namun negatif. Jadi yang saya impikan tanggap namun cermat, seperti itu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita memimpikan murid-murid yang kita sebagai guru pastinya memiliki suatu impian. Memimpikan seperti apa murid-murid itu? Bagi saya mengajar kelas 5, saya memimpikan murid-murid untuk bisa mandiri dalam belajar dan juga bisa senang saat pembelajaran. Amatan saya, anak-anak sekarang itu karakternya tuh, akhlaknya tuh kurang. Ya, dia akan selalu, saya harus berusaha keras biar saya jadi nomor 1. Jadi poin saya sini, saya simpulkan bahwa mereka akan berusaha, dia percaya dengan kalau saya niat, kalau saya sungguh-sungguh mengerjakan, maka saya akan jadi nomor 1. Saya akan jadi yang terbaik gitu. Mulai di sekolah kita sadar betul bahwa kesuksesan itu harus diperoleh melalui proses. Terima kasih waktunya. Selain teladan, kita berikan adalah menuntun mereka untuk menjadi pribadi yang berprestasi juga berakhlak mulia. Karena sebenarnya prestasi itu akan mendekati kita ketika kita itu terutama akhlak sih. Sebenarnya kita hidup itu terutama kita harus mengutamakan akhlak. Nanti insya Allah semuanya itu akan mendekat ke kita. Memiliki pengetahuan dan dapat tumbuh berkembang dengan maksimal, mungkin seperti itu. Pribadi dan karakter yang lebih baik. Pastinya kita sebagai pendidik menginginkan hal tersebut, guys. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah mengutamakan, yang kita utamakan adalah siswanya. Guru belajar agar siswa senang menerima pelajaran. Kita harus mampu memberikan inovatif pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya guru datang dengan membawa satu buku saja. Apa bedanya sama siswa? Siswa pastinya. Kalau dalam ilmu perdagangan, pembeli adalah raja. Kalau di sekolah, siswa adalah segalanya. Lebih-lebih kita di sekolah swasta, siswalah yang memberikan fee kita di setiap bulan, dan siswalah yang mengiring kita nantinya kepada amal jariah, di mana salah satu amal jariah kita adalah ilmu yang bermanfaat, itu jadi kita itu bersekolah juga beribadah, seperti yang disampaikan oleh bapak-bapak pengurus, bapak Hilmi terutama sering menyampaikan, saya itu kepingin sebenarnya jadi guru. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi.